CRMS. Perkenalkan, saya Citra Ayu. Di video kali ini kita akan bahas studi kasus tentang gagal bayar klaim nasabah di PT Asuransi Jiwasraya. Sebelum kita bahas nih apa tentang studi kasusnya, lebih baik kita tahu dulu yuk sedikit aja latar belakang dari Asuransi Jiwasraya. Jadi, Jiwasraya ini tuh adalah perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan itu udah lama banget berdirinya dari zaman kolonial Belanda, bayangkan. Sudah lama sekali itu perusahaan ya. Dan sekarang itu sudah memiliki nasabah di sekitar 7 juta nasabah. PT Asuransi Jiwasraya ini memiliki titik kritis di tahun 2018. Lebih tepatnya di bulan Oktober. Kenapa? Karena PT Asuransi Jiwasraya ini harus menunda pembayaran klaim asuransi dari nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Jadi, JS Saving Plan ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2013. Produk ini merupakan produk keluaran dari Asuransi Jiwasraya yang dibalut dengan investasi. Untuk langkah pertamanya, nasabah cukup membayar 100 juta rupiah di awal dan dapat menarik imbalan hasil dengan persentase tinggi 10-13% setelah investasi mengendap 1 tahun, serta langsung memperoleh pelindungan asuransi selama 5 tahun penuh. Sebanyak 17.000 nasabah ikut dalam JS Saving Plan ini. Premi asuransi yang diperoleh perusahaan melejit dalam waktu singkat, tapi menimbulkan permasalahan besar ketika klaimnya jatuh tempo di bulan Oktober 2018. Pada tahun 2016, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menyalakan lampu kuning, yang artinya lewat laporan hasil pemeriksaannya yang dirilis pada Juli 2016, BPK mendeteksi investasi yang tak wajar. Beberapa temuan BPK diantaranya adalah Jiwasraya membeli saham-saham perusahaan yang fundamentalnya kurang bagus. Kemudian, Jiwasraya juga berinvestasi pada satu saham hingga 6,3 triliun rupiah. BPK memberi catatan, investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar ini bisa menimbulkan potensi gelembung. Kemudian, Jiwasraya berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian surat utang jangka menengah di PT Hansen International. BPK mempertanyakan kebijakan manajemen yang menjadi perusahaan sebagai investor terbesar, yaitu 97,14% di instrumen investasi tersebut dengan melakukan penempatan saham sebesar 680 miliar rupiah. Padahal, BPK menilai bahwa PT Hansen International merupakan perusahaan yang tidak berkinerja baik. Poin selanjutnya, nilai pendapatan dari aset properti milik Jiwasraya tidak signifikan dibandingkan dengan nilai asetnya. Selama tahun 2013 sampai 2017 ini, pendapatan premi Jiwasraya terus meningkat karena penjualan JS Saving Plan terus membesar. Hal itu disebabkan Jiwasraya menawarkan imbal hasil tinggi serta masa perlindungan asuransi yang panjang, sehingga nasabah banyak tuh yang tertarik. Pada periode ini, OJK telah meminta Jiwasraya mengevaluasi si program JS Saving Plan ini agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi oleh perusahaan. Saat itu belum muncul kasus gagal bayar klaim karena pembayaran masih bisa ditutup dari setoran premi nasabah baru. Di tahun 2017 inilah gejala permasalahan muncul di Jiwasraya. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuaris di 2017. Meski begitu, OJK menerima laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih positif. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah dan laba di 2,4 triliun rupiah. Setelah JS Saving Plan dilakukan evaluasi, imbal hasilnya ini diturunkan. Tapi implikasinya adalah pendapatan premi jadi turun secara signifikan. Hal ini dibahas oleh OJK dan juga direksi pada April 2018.
Selanjutnya, Kementerian BUMN menggantikan Direksi Jiwasraya pada Mei 2018 oleh Bapak Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan di perusahaan kepada Kementerian BUMN. Ternyata indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit PwC atas laporan keuangan Jiwasraya 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba sebesar 2,4 triliun rupiah menjadi hanya 428 miliar rupiah. Oke, Oktober 2018, Direktur Utama Jiwasraya digantikan oleh Bapak Heksana Trisasongko. Dan di bulan yang sama, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium oleh publik. Nah, akhirnya Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Nah, gimana sih sikap Direksi PT Asuransi Jiwasraya terhadap kasus ini? Menurut Bapak Heksana, perubahan laba sebesar 2,4 triliun rupiah yang menciut menjadi hanya 428 miliar rupiah terjadi karena portofolio keuangan manajemen lama dikelola dengan risiko tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Sedangkan aset perusahaan yang besar belum tentu menjadikan profitabilitas tinggi. Beliau tidak menampik adanya temuan BPK dan OJK serta semua permasalahan Jiwasraya yang terungkap. Saat ini, beliau tengah sibuk menata kembali Jiwasraya. Pasti kan bertanya-tanya kan, gimana sih sikap direksi periode sebelumnya? Oke, untuk direksi sebelumnya yang dipimpin oleh Direktur Utama Bapak Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Bapak Heri Prasetyo, serta Direktur Investasi dan Teknologi Bapak Deyong Andrian lengser per akhir Januari 2018. Trio ini dikenal sebagai The Legend dan menjabat 2 periode sejak 2008. Manajemen lama menyebutkan perusahaan goyah karena tak mampu lagi berjualan produk. Sejak krisis 2008, manajemen lama memprediksi PT Asuransi Jiwasraya baru betul-betul sehat 17 tahun kemudian. Agar bisa bangkit, manajemen lama memakai aneka jurus silat. Nah, sebagai catatan di sini, Jiwasraya sebenarnya sudah sakit sejak tahun 2004, terutama dalam hal defisit. Di mana di tahun 2008 sampai dengan 2009, defisit ini semakin dalam, yakni mencapai 6,3 triliun rupiah. Menurut Bapak Hendrisman, Jiwasraya tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, harus diberi obat berkesinambungan. Nah, sekarang dari sisi sikap wakil pemegang saham. Sebagai BUMN, sikap dan pernyataan wakil pemegang saham diberikan oleh Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan juga Jasa Konsultan Kementerian BUMN, yaitu Bapak Gatot Trihargo, yang mengatakan bahwa tidak berdisiplinnya manajemen dalam investasi mengakibatkan Jiwasraya limbung dan kembali jatuh sakit. Walhasil, produk JS Saving Plan harus dihentikan. Menurut Bapak Gatot, manajemen terbiasa mengasumsikan semua nasabah akan memperpanjang polis, sedangkan dana itu tidak diinvestasikan pada produk-produk yang cair. Selisih antara cost of fund dan imbal hasilnya sangat dalam. Pemilik saham sebenarnya sudah lama menyoroti pengelolaan investasi perusahaan yang tak wajar. Setiap kali akan ada RUPS, manajemen memoles laporan keuangan dengan menempatkan saham yang tiba-tiba harganya tinggi di akhir bulan. Semestinya, yang dipakai adalah harga saham berdasarkan fair market value, bukan harga pasar saja. Seorang petinggi Jiwasraya yang menjabat sejak 2016 membenarkan hal ini. Dalam setiap RUPS, direksi menutup-nutupi penempatan investasi dan profil jatuh tempo polis. Dari kasus ini ada beberapa titik pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sementara beberapa pandangan meyakini bahwa prahara yang menghantui Jiwasraya murni akibat risiko investasi, beberapa pandangan lainnya percaya bahwa ada kemungkinan praktik curang atau tata kelola yang buruk di balik investasi saham beresiko tinggi yang kemudian mencekik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, dapat dilihat bahwa kemungkinan besar penerapan manajemen risiko tidak efektif.
tindakan pencegahan dini tidak terjadi walaupun sudah ada indikasi risiko tinggi lewat audit BPK dan pengawasan OJK. Yang ketiga, pemegang saham juga terlambat bertindak karena mengandalkan laporan deteksi saja dalam melakukan pemantauan. Dalam hal ini, mereka memahami konsep fair market value tetapi tidak meminta direksi menyajikan laporan berdasarkan konsep tersebut. Yang keempat, praktisi manajemen risiko juga dapat mengambil pembelajaran bahwa krisis dapat timbul bagi suatu organisasi bila risiko fatal dan strategis tidak ditangani secara dini sehingga merembet pada risiko lainnya, misal operasional, laporan, dan investasi yang berujung menjadi prahara bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko tidak dapat sepotong-sepotong dan perlu dibangun secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari budaya pengelolaan risiko yang sehat, sistem efektif, dan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas di setiap tingkatan organisasi. Nah, itulah pembahasan studi kasus dari kasusnya Jiwasraya. Menurut kalian gimana sih tanggapannya? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya. Dah.